dari 1.000 penerima manfaat. Dan kami batasi maksimalnya di 4.000, jadi batasannya 1.000. Sementara SPG terpencil itu penerima manfaatnya di bawah 1.000 dan kemudian waktu pengirimannya dari daerah sekitarnya tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau ada satu daerah yang tidak bisa dicapai dari daerah lainnya lebih dari 30 menit, maka kita akan dirikan satu SPG terpencil dengan ukuran 10x15. Dan saya kira ide ini nanti bisa digunakan juga untuk membangun atau bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, di mana di daerah-daerah terpencil meskipun di sana tidak ada anak sekolah, tetap kita harus dirikan SPG karena di situ pasti ada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Dan kita sudah biasa bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan, bahkan format untuk menu dan delivery yang kita laksanakan sekarang dari SPPG ke ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dari awal kita rancang dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau Kepala BKKBN sehingga memang tepat sasaran. Dan kami juga sudah memberikan apresiasi kepada para kader-kadernya yang ikut terlibat dalam kegiatan ini agar mereka juga mendapatkan tambahan pendapatan karena terlibat dalam program makan bergizi gratis. Nah, kemudian untuk SPG aglomerasi yang sekarang sudah terbentuk 10.012, perlu kami sampaikan bahwa itu 100% dibiayai oleh mitra. Dan kemudian untuk daerah SPG terpencil itu kita kerjasama dengan Pemda, jadi Satgas Pemda yang menentukan titik lokasinya, dan kemudian nanti Satgas Pemda yang menentukan daerah-daerah mana yang akan dibangun dan siapa yang bangun, dan kemudian setelah selesai baru berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, kita berikan apresiasi dengan melakukan penyewaan 4 tahun di depan. Jadi perlu saya sampaikan Pak Charles, kenapa kita menggarap terlebih dahulu yang aglomerasi dan kemudian bulan depan ini akan intensif dengan Pemda untuk membangun terpencil, karena kami melihat secara kuantitatif anak-anak yang kurang gizi itu ada di daerah aglomerasi, di suburban, terutama di daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, karena kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan orang tuanya pendidikan rata-ratanya hanya 8,8 tahun dan itu menghasilkan anak cukup banyak sehingga yang memiliki akses kurang gizi ada di daerah tersebut. Tapi kita juga akan terus upayakan. Satu pertanyaan saja ke Pak Kepala. Ya. Oke, saya tidak menutup fakta bahwa memang di kota-kota yang padat penduduk tingkat gizi buruk bisa saja tinggi, tapi pertanyaan saya, apakah data yang digunakan untuk menentukan titik saat ini sudah sesuai dengan data kerawanan terhadap gizi buruk di kota-kota padat tersebut? Ya, memang misalnya demikian, di Kemenkes pasti punya nih, kecamatan ini memang angka gizi buruknya tinggi gitu kan. Saya harapkan data itu sudah digunakan dalam menentukan titik, tidak asal melihat titik mana yang lebih mudah untuk didirikan gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Itu salah satu pertimbangannya itu Pak Charles, karena secara persentase daerah 3T memang presentasinya tinggi, tetapi secara kuantitatif Jawa Barat ini melebihi penduduknya sendiri untuk daerah yang rawan gizi. Nah, kemudian kami sampaikan kepada seluruh mitra yang sudah membangun aglomerasi, siapapun yang telah berkontribusi terhadap Badan Gizi Nasional, kami berikan apresiasi karena itu adalah betul-betul pejuang merah putih yang telah membantu percepatan program makan bergizi siapapun itu, karena kita sadari Badan Gizi punya anggaran 6 triliun untuk membangun SPG, sampai sekarang kami belum bisa bangun satupun. Jadi kami sangat mengapresiasi siapapun orang yang terlibat membangun bangunan SPG dan menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba kami akan sampaikan apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya mungkin ada lebih edukatif. Dan sertifikat halal kami sudah bekerja sama dengan Badan BPJPH
bahwa nanti seluruh kepala SCPG akan menjadi penyelia halal dan SCPG akan disertifikat halal, dan sekarang menjadi isu adalah bagaimana dalam waktu dekat kita bisa menyelenggarakan agar seluruh SCPG bisa memiliki SLHS. Dan untuk HACCP ini kami akan lakukan tidak dalam waktu dekat, dan HACCP ini adalah untuk keamanan pangan yang nanti kami akan lakukan dengan evaluator independen. Kemudian demikian juga untuk sinergi dengan daerah, sekarang sudah merata Satgas dibentuk di berbagai daerah, dan kami nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk langkah koordinasi. Jika memang anggaran terbatas, nanti akan kami koordinasikan supaya Satgas ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk SPPG aglomerasi memang kami sedang kaji ya untuk membatasi jumlah, terutama untuk yang baru-baru, karena pengalaman jika tidak didampingi oleh ahli masak yang terampil. Di beberapa SPPG yang memiliki ahli masak yang terampil memang mampu melakukan kegiatan dengan sistematis dan hampir dimaksimalkan di 4.000 penerima manfaat. Tapi bagi mereka yang SPPG yang tidak memiliki juru masak terampil, kita akan batasi agar kejadian-kejadian tidak terulang kembali. Terkait dengan produk ultra high processing, kami perlu sampaikan bahwa ini adalah perjalanan panjang science, food technology. Jadi kenapa itu kemudian dikeluarkan ya, karena untuk menciptakan makanan yang higienis dan aman. Memang kritiknya terutama terlalu banyak makanan yang banyak mengandung gula. Tetapi jika kita menggunakan produk UHP seperti misalnya susu UHT dengan plain, yang rasanya plain tidak mengandung gula, saya kira kita tidak akan membatasi itu, karena ketika kita ingin deliver susu yang paling aman adalah produk UHT. Tapi itu memang salah satu bagian hasil teknologi, dan menurut saya kita harus apresiasi juga untuk perkembangan keilmuan di mana para ahli teknologi pangan menciptakan produk-produk ini dua jangka panjang sehingga mereka mengembangkan dalam processing yang sangat higienis, dan itu akan menghasilkan pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi karena ada aspek sinergi. Jadi Pak Kepala, saya ingin konfirmasi saja, apakah ada komitmen dari BGN untuk tidak menggunakan ultra processed food dalam penyediaan MBG? Itu aja, coba tolong dijawab. Makasih. Ya, untuk beberapa produk Pak yang mengandung banyak gula kita akan hindarkan, tetapi untuk beberapa produk yang dapat diterima seperti susu UHT yang rasanya plain, saya kira kita tidak membatasi itu, karena gimana pun itu adalah teknologi processing makanan yang baik untuk manusia dan aman bisa dikonsumsi tidak dalam jangka waktu pendek. Kami tentu saja akan mengutamakan produk UMKM dan apalagi kalau diproduksi secara higienis. Kemudian terkait dengan pemanfaatan statistik dalam menyampaikan berita, memang kami hanya menyampaikan fakta, dan mudah-mudahan ini tidak dipelintir ya, bahwa kalau data fakta itu ada kemudian tidak diubah untuk kalimat-kalimatnya. Saya kira pelatihan ulang menjadi yang bagian penting dari program kami. Jadi kami memiliki program setiap 2 bulan SPPG itu berjalan supaya tidak merasa bahwa itu bagian dari keseharian dan kemudian lengah. Kita akan lakukan pelatihan-pelatihan ulang sekaligus melakukan improvement SDM secara terus-menerus. Saya kira untuk tadi ada pertanyaan barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Untuk SPPG yang kena rollback dari proses persiapan ke proses pengajuan, dan kemudian bangunannya sudah hampir selesai, pasti akan diloloskan oleh BGN untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional sepanjang dapat menunjukkan bahwa bangunan itu ada dan dibangun, dan saya kira dengan penurunan jumlah yang dilayani per SPPG, kuota setiap daerah akan bisa terbuka. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah
RDP yang menurut saya pertanyaannya paling panjang, saya catat ini yang paling banyak pertanyaan, tapi secara umum tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih. Ya, ya. Bu Irma, Ya. silakan. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Kan tadi di depan saya sudah bicara Pak, bahwa untuk sertifikasi jangan BGN, tapi oleh lembaga yang Bapak bentuk, yang isinya adalah BP POM dan Kementerian Kesehatan. Itu yang akan menjadi kontrol Pak. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan nggak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu Pak. Makanya tadi saya di depan bilang, ya, untuk melakukan kontrol itu, Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang 2 tadi, ya. Yang akan memverifikasi itu adalah dinas kesehatan dan BP POM di daerah. Jadi ada 2 institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, nggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang Bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin Pak? Makanya tadi di awal kan saya ngomong begitu tadi. Ya. Makanya saya bilang lagi tadi, dananya harus disiapkan. Nggak boleh juga nanti Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu, BP POM dan turunannya di bawah itu nggak ada anggarannya untuk melakukan itu. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya, di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main, gitu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih, anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar, harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah amanahkan presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi saya nanti akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif. Gitu ya, nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN. Saya kira itu saja. Mohon maaf nih, mungkin yang lain juga harus jemput bola, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan. Yang penting Pak, anggarannya harus betul-betul disiapin juga buat mereka Pak. Ya, karena yang namanya daerah, yang namanya otonomi daerah nggak punya anggaran Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Kepala. Terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa keputusan Kepala Badan itu untuk penuntun mitra mengikuti prosedur-prosedur itu, sertifikasinya tetap dilakukan oleh lembaga lain Pak, bukan oleh kami. Jadi itu maksud saya tadi. Nah kemudian terkait dengan anggaran yang seperti yang sampaikan Bu Irma tadi, kami tadi sudah berbisik-bisik dengan semua pihak, bahwa kita bisa sinkronisasi, yang penting ada usulan, nanti kami akan uraikan mekanisme bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kami sekarang memiliki 3 wakil, masing-masing kita fokuskan untuk bidang tertentu, satu untuk
bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, satu untuk komunikasi publik dan investigasi, dan satunya lagi untuk bidang operasional. Jadi itu untuk membantu fokus-fokus yang terada di bidang gizi nasional, sehingga saya bisa fokus di bidang secara keseluruhan termasuk ke perencanaan, keuangan, dan juga pengembangan SDM. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, Pak Edi. Ya, saya akan harus memastikan, kan ini soal keselamatan rakyat kan Pak. Tadi Bapak mengatakan lembaga lain. Bapak tadi juga mengatakan lembaga independen. Nah, lembaga lain ini siapa? Lembaga independen ini siapa? Duduk di sebelah kanan Bapak sama sebelah kiri Bapak itu yang punya otoritas soal kesehatan dan keamanan pangan. Jadi saya ingin Bapak jelaskan secara detail lembaga independen, lembaga lain yang dimaksud itu apa, siapa, bagaimana mereka bekerja. Terima kasih untuk SLHS, tentu saja Kementerian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan, Pak. Sementara untuk HACCP nanti kita akan koordinasi dengan BPOM, lembaga yang terkait dengan keamanan pangan gitu, yang bersertifikatkan kita akan lihat nanti, karena itu lembaga yang harus bersertifikatkan. Terima kasih. Ya, izin Ketua, berarti clear ini ya. Yang dimaksud lembaga independen kan berarti Kemenkes sama Badan POM. Nggak perlu lembaga lain lagi. Kalau lembaga lain lagi nanti Bapak bikin struktur baru nanti. Jadi penjaminan mutu internal oleh Bapak sendiri dengan instrumen yang selama ini dilakukan oleh SPPI, kontrol silangnya dengan Kemenkes dan Badan POM. Nah ini yang nanti tentu Pak Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM akan kita kejar, karena semuanya ini mitra Komisi 9 nih. Kalau ini nggak ada kepastian dan kejelasan masing-masing policy dan anggarannya, nanti ujung-ujungnya Komisi 9 yang salah lagi. Itu berarti hari ini clear. Artinya berarti internalnya dengan mekanisme Badan POM, eksternalnya dengan Kemenkes dan BPOM. Nah sekarang persoalannya, Menkes kan juga, saya mau tanya Pak Menteri nih soal SLS ini. Pak Menteri kan juga nggak punya instrumen langsung kan, pasti akan melalui pemerintah daerah kan.